Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alika Perkasa Dewa dengan NIM akhir 2027 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk soal nomor 1 dan nomor 2 yang mencakup topik perencanaan model basis data dan normalisasi basis data hingga bentuk 3NF. Pertama-tama kita akan menganalisis soal nomor 1. Di soal nomor 1 mendeskripsikan 3 orang bernama Adia, Hikam, dan Zaki yang memesan tiket bus menggunakan aplikasi Tikbis untuk pulang kampung. Dari narasi ini kita mendapatkan informasi penting yang dimana seorang penumpang bernama Adia dan Hikam dan Zaki, yang kedua yaitu bis yang bernama Mila, Alibaba, dan Mayansari. Juga lokasi tersebut yaitu terminal. Yang ketiga yaitu yang keempat itu artinya ada yang namanya pemesanan, dan yang terakhir yaitu metode pembayaran. Semua yang saya sebutkan tersebut merupakan entity dari teks yang berada di nomor 1 ini. Nah, kalau sudah menyelesaikan entity tersebut, setelah itu menentukan atribut-atributnya. Nah, entity tersebut saya sudah masukkan di sini. Yang pertama yaitu penumpang, bis, terminal, metode pembayaran, dan pemesanan. Nah, atribut-atribut tersebut, dari atribut-atributnya bisa ditemukan di teks, yang dimana atribut untuk penumpang yaitu ada ID penumpang sebagai primary key, nama, dan juga umur. Yang kedua bis memiliki atribut kode bis, nama bis, harga tiket, tanggal keberangkatan, ID asal dan ID terminal asal, dan ID terminal tujuan. Nah, ID terminal asal dan ID terminal tujuan ini termasuk sebagai forage key, yang dimana itu akan menyambungkan antara terminal dengan bis. Yang ketiga ada terminal. Terminal memiliki atribut yaitu ID terminal, nama terminal, dan lokasi. Dan yang keempat yaitu metode pembayaran memiliki atribut ID metode dan nama metode pembayarannya. Dan yang terakhir yaitu pemesanan. Di pemesanan ini memiliki atribut yaitu ID pemesanan, tanggal pemesanan, jumlah pemesanan, ID penumpang, ID bis, dan ID metode. Nah, setelah kita menentukan atau mengidentifikasi entity dan atributnya, setelah itu yaitu menentukan relasi dan optionality antar entity. Nah, bagaimana cara kita menentukan optionality dan setiap entity? Yaitu kita harus melihat hubungan antara entity satu dengan entity yang lain. Contoh seperti penumpang dan pemesanan. Penumpang dan pemesanan memiliki hubungan karena penumpang bisa memiliki banyak pesanan dan pesanan dimiliki biasanya satu penumpang, dan hal tersebut termasuk dalam one to many. Dan yang kedua yaitu bis pemesanan. Bis pemesanan juga termasuk dalam kardinalitas one to many karena satu bis memiliki banyak pemesanan dan satu pemesanan memiliki satu bis. Dan yang ketiga yaitu terminal ke pemesanan. Kardinalitas terminal ke pemesanan yaitu one to many, yang dimana optionality-nya yaitu satu terminal memiliki banyak pemesanan, satu pemesanan dimiliki satu terminal. Dan yang keempat yaitu one to many yang relasinya yaitu metode pembayaran dengan pemesanan. Optionality-nya yaitu satu metode pembayaran dimiliki banyak pemesanan, satu pemesanan memiliki satu metode pembayaran. Dan yang terakhir yaitu bis dengan terminal asal dan bis dengan terminal tujuan, yang masing-masing ini termasuk dalam hierarchy key yang berada di hubungan antara entity nomor 2 dengan entity nomor 3. Nah, setelah kita menjawab
soal nomor 1 bagian A dan B. Selanjutnya kita akan bahas soal bagian yang C, yaitu penggambaran IRD, yang dimana setelah kita menentukan semua itu, kita bisa menggambarkan hubungan antar entity, yaitu seperti gambar berikut ini, yang dimana ini bis berhubungan dengan yang terminal, dan pemesanan berhubungan dengan terminal, pemesanan berhubungan dengan metode pembayaran, pemesanan berhubungan dengan penumpang, dan penumpang berhubungan dengan bis. Nah, setelah itu kita masuk ke nomor 2. Di soal nomor 2 kita bisa melihat dalam memeriahkan Hari Komunitas Pecinta Basda Jember, maka diadakan acara basda kuliner yang dapat diikuti oleh pihak internal komunitas dan juga pihak luar komunitas untuk penataan peserta bazar sebagai berikut, yang dimana seperti gambar yang dipaparkan di soal, yaitu ini semua. Ya, tapi ini semua itu masih belum dalam bentuk yang bagaimana menyebutnya, dalam bentuk belum rapi. Nah, bagaimana cara merapikannya? Yaitu kita harus menggunakan yang namanya 1NF sampai 3NF, seperti gambar berikut yang saya akan lampirkan. Yang pertama yaitu kita menggunakan 1NF, yang dimana kita mengurutkan satu persatu dari seluruh produk yang ada, yang pertama seperti stand yang dimana Food MySQL ini memiliki 3 menu. Nah, karena memiliki 3 menu, maka kita harus membuat 3 baris agar menu-menu yang berbeda bisa terlampirkan di teks ini. Nah, seperti di 1NF yang saya buatkan ini. Nah, yang kedua, setelah kita membuatnya menjadi satu persatu seperti Food MySQL, internal, di produk es dawet, produk es tapi gurih, es gula hijau pada masing-masing stand. Yang kedua yaitu memisahkan antara yang memiliki hubungan dengan stand, memisahkan hubungan antara setiap hubungan yang memiliki yang pertama, yang untuk soal nomor 2 yaitu menghilangkan partial dependency atau ketergantungan sebagian. Semua kunci harus bergantung pada seluruh kunci utama atau composite. Nah, di sini saya membaginya menjadi 2, yaitu stand PK, yaitu stand untuk jenis peserta dan biaya sewa, yaitu untuk standnya. Yang kedua yaitu bagian untuk produk. Nah, yang produk itu mencakup harga produk dan jumlah produk. Nah, setelah kita memisahkan kedua ini, yaitu kita setelah itu menghilangkan transitive dependency, atau pada 3NF ini kita menghilangkan transitive dependency atau ketergantungan transitif. Atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lain. Nah, tadi kan kita sudah memisahkan antara atribut non kunci dengan non kunci yang lainnya. Kita harus memisahkan lagi di setiap tabel yang saya sudah lampirkan ini. Nah, seperti yang saya lampirkan, yaitu di stand yang awal kita tidak berubah, yang pas soal yang ini tidak berubah karena menurut saya sudah benar. Dan yang kita berubahkan yaitu di bagian ini, di tabel yang keduanya. Nah, tabel keduanya itu memisahkan antara harga produk dengan produk dan jumlah produk. Nah, kalau sudah dipisahkan masing-masing begini, maka tabel tersebut sudah bisa dibilang tabel yang sempurna, dikarenakan sudah memenuhi syarat dari 1NF sampai 3NF ini. Nah,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.